dalam Tuhan. Puji Tuhan, kiranya kita tetap dalam naungan kasih Allah yang maha tinggi. Firman Tuhan mengatakan, bukan karena keperkasaan, bukan karena kekuatan, tetapi oleh karena roh Tuhan. Amin. Bahwa hanya kuasa Tuhan Yesus Kristus yang terbesar di dalam kehidupan kita. Bukan karena kemampuan kita, tetapi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita akan awali ibadah pelita emas ini dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau senantiasa ada menyertai kami, memimpin setiap langkah hidup kami. Dan biarlah ke depannya Engkau juga senantiasa menuntun kami dan melayakkan kami Tuhan, untuk tetap senantiasa berada di dalam dekapan Engkau. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan, lahirkanlah hidup kami. Layakkan kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Layakkan kami untuk menjadi kekasih-kekasih jiwa-Mu. Tuhan, Engkau memimpin ibadah persekutuan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus-Mu menaungi kami, memimpin kami, mengurapi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin Tuhan Yesus. Sebab hanya kuasa Tuhan yang terlebih besar. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidup kita.
Ku percaya
damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Persilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Api Kemuliaannya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya.
satu-satunya Tuhan. Dia yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kita. Dia yang sanggup menjadikan mujizat itu nyata. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tunggu dalam pujian, mujizat itu nyata. Bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus yang tak terbatas menolong hidup kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi kami, Kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin
maka mujizat pun terjadi. Terima kasih atas segala berkat dan sukacita yang Kau limpahkan bagi setiap kami pada pagi hari ini. 6 hari lamanya kami beraktivitas, namun pada hari yang ke-7 kami datang ke dalam rumah-Mu untuk menerima kekuatan yang baru. Ampuni setiap cacat celah kami oleh kekuatan kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, dan layakkan kami menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan, maka kami memberi hati untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan setiap kami di tempat ini, bahkan saudara-saudara kami yang menyaksikan melalui tayangan YouTube, Tuhan jamah oleh kuasa api Roh Kudus-Mu. Ampuni setiap kami, cacat celah kami oleh kuasa darah-Mu, agar kami dapat dilayakkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, rajut aling setiap kami di tempat ini, sehingga ibadah pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah umat-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, bubuhkan lidah kuasa, lidah hikmat, lidah makrifat, dan biarlah para malaikat-Mu bersama-sama ikut melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap menyambut firman Tuhan. Umat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Kita diberkati hari ini, amin. Saya percaya saya dan saudara akan dilimpahkan kasih dan setia Tuhan bagi setiap kita. Hari yang lalu, hari Kamis, kita menerima berkat firman Tuhan yang sungguh luar biasa, di mana Tuhan memperingatkan kita agar kita tidak boleh khawatir karena Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Orang yang dipelihara hidupnya pasti orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ketika kita percaya dengan doa, maka pasti mujizat itu terjadi. Tema pada pagi hari ini, saudara, kita angkat tema dengan mujizat terjadi jikalau berdoa. Berarti kalau tidak berdoa mujizat terjadi tidak? Tidak. Mujizat terjadi jikalau berdoa. Kita perhatikan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai yang ke-18. Yakobus pasal 5 ayat ke-16 sampai ke-18. Ini bunyi firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Terus, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. haleluya. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Mujizat terjadi ketika kita berdoa, ketika tidak ada hambatan. Yang menghambat mujizat itu terjadi karena dosa. Amin. Di sini nanti kita pelajari satu persatu. Ada 3 tingkatan doa yang mendatangkan mujizat, dan ada beberapa faktor penyebab doa tidak terjadi mujizat. Kita pahami bersama-sama di ayat 16 ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ayat bagian B-nya itu, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar dalam arti orang yang telah dibenarkan, orang yang telah menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Amin.
Maka kalau kita yakin dengan doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan, maka doa itu sangat besar kuasanya. Kita berbicara dalam hal ini kekuatan doa, bagaimana dan mujizat itu dinyatakan. Amin. Nah, seperti di ayat yang ke-12 ini, ke-17 ini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Nah, di sini ada kuasa dalam doa, ada kuasa perkataan, kuasa ucapan. Ketika Elia bersungguh-sungguh berdoa, maka apa yang dimintanya itu, hujan jangan turun, maka hujan pun tidak turun. Maka kuasa itu pun dilimpahkan bagi kita pada akhir zaman ini. Amin. Amin. Nah, berapa lama hujan jangan turun? Selama 3 tahun 6 bulan. Luar biasa. Kalau terjadi di tengah-tengah kita di Banjarnegara ini, berarti mengalami kekeringan yang luar biasa. Nah, ini kekuatan kuasa doa. Lalu ia juga berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Artinya kekuatan imannya di hadapan Tuhan itu sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Di awal di ayat yang ke-15, kita perhatikan dulu ayat yang 15. Kenapa mujizat itu terjadi? Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amin. Nah, yang pertama itu doa yang lahir dari iman mendatangkan kesembuhan, contoh bagi orang sakit, atau apa yang kita doakan itu dengan yakin, maka kuasa mujizat itu terjadi. Bukan hanya di zaman para nabi, bukan juga di zaman para rasul mujizat itu terjadi. Yakin hari ini mujizat terjadi? Amin. Amin. Maka kita harus pelajari bagaimana supaya memiliki standar surgawi itu agar mujizat dapat terjadi ketika setiap kita berdoa kepada Tuhan. Ada standar surgawi. Kita harus memiliki standar surgawi. Apa itu standar surgawi? Yaitu kita perhatikan dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini di sini kita perhatikan. Standar terjadi mujizat itu kalau kita memiliki standar surgawi. Yang pertama itu kita harus menjadi pribadi sebagai penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, di sini nanti kita uraikan tingkatan doa itu sampai tingkat doa dalam roh. Nah, doa dalam roh dan kebenaran. Kebenaran dalam artinya itu adalah sifat hakikat keberadaan Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita tidak mengenal kebenaran, maka doa-doa pun tidak sampai kepada Bapa di surga, dan pun tidak terjadi mujizat. Kalau kita berada pada garis kebenaran firman Allah, memang di luar banyak juga yang bisa mengadakan tanda-tanda. Iblis pun bisa mengadakan tanda-tanda. Namun kekuatan Sang Ilahi melampaui segala kekuatan dari iblis. Amin. Nah, kita yang telah dimeteraikan oleh tanda darah, ketika kita yakin dan berdoa, maka kuasa mujizat itu pun terjadi. Amin. Nah, untuk menjadi standar surgawi itu, Tuhan menghendaki hidup kita menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Nah, Tuhan menghendaki hal itu pada akhir zaman. Nah, siapakah orang-orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran? Adalah panggilan bagi setiap kita umat percaya. Amin. Amin. Nah,
Sebab kenapa kita harus sampai ke tingkatan doa dalam roh dan kebenaran? Karena sifat Allah itu yang tertingginya itu adalah roh. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di dalam tubuh kita ini, beberapa minggu yang lalu telah disampaikan oleh pembicara bahwa di dalam tubuh ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Maka doa yang tertinggi adalah doa menyembah Tuhan di dalam roh dan masuk kepada hakikat Allah, yaitu Sang Maha Terang. Itu keberadaan kebenaran Allah. Menyembah dalam roh dan kebenaran, artinya kita masuk kepada hadirat Allah, menikmati kuasa Roh Kudus, dan masuk kepada penyembahan kepada Tuhan, tertuju kepada satu tujuan, yaitu kebenaran, keberadaan, hakikat asal mula. Siapakah hidup kita, kepada siapa hidup ini adalah diciptakan oleh Tuhan. Maka kita harus kembali kepada Tuhan. Amin. Segala sesuatu dalam kehidupan ini boleh terjadi, tapi mata Tuhan menyorot setiap umat manusia. Baik dan buruknya perilaku kita diketahui oleh Tuhan. Kita perhatikan dulu Mazmur pasal 14 ayat 2. Mazmur pasal 4 ayat 2, silakan. Mazmur pasal 14 ayat yang kedua, begini bunyi firman Tuhan. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Amin. Orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran pasti mencari Allah. Dikatakan di dalam Mazmur ini, Tuhan memandang ke bawah, memandang bumi dari sorga, melihat anak-anak manusia, melihat kita yang ada di tempat ini, apakah ada yang berhikmat, bermakrifat untuk mencari Allah. Nah, siapakah orang tersebut? Adalah orang-orang yang memiliki standar surgawi, yaitu pribadi sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, Amsal pasal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran, mujizat itu menyertainya. Nah, ketika sungguh-sungguh mempribadikan doa-doanya, maka di dalam Amsal berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Artinya selalu dituntun kepada kebenaran, selalu dibawa kepada kedewasaan rohani. Amin. Nah, kenapa dibawa kepada kedewasaan yang rohani, saudara? Karena Tuhan menghendaki kita mencapai tingkatan doa secara roh. Matius pasal 6 ayat 7. Ini kita banyak belajar membaca firman Tuhan, karena ini beberapa hari yang lalu ada dalam pergumulan menerima pengungkapan seperti ini. Matius pasal 6 ayat 7. Begini bunyi firman Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, ini, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ini terlalu terburu-buru, jangan terlalu terburu-buru. Tetapi kata lain itu doa yang tidak henti-hentinya di hadapan Tuhan. Nah, dengan dasar ini kita mengungkap ada 3 tingkatan doa yang mendatangkan mujizat Tuhan. Yang pertama, berdoa secara jasmani atau mengeluarkan suara bersifat visual atau secara badani. Berdoa secara jasmani seperti yang kita lakukan untuk saat ini. Ketika kita menyembah Tuhan, kita mengeluarkan
suara kita berdoa di hadapan Tuhan, itu berdoa secara jasmani. Nah, kadang orang berdoa tidak mengenal pola, tidak mengenal rumusnya. Maka oleh sebab itu orang kadang-kadang bertanya, kenapa doa-doanya masih jauh belum terjawab, jangan-jangan gagal, jangan-jangan tidak terkabul. Karena kalau hanya sekedar berdoa, saudara, ini tidak bisa sampai kepada dimensi roh. Doa secara jasmani bersuara itu berdoa secara badani. Amin. Namun kalau kita tingkatkan doa, maka harus kita mencapai doa ke tingkatan secara batiniah, selanjutnya kepada dimensi roh. Nah, berdoa secara badani itu seperti yang biasa pada umumnya kita lakukan. Bapa kami yang di surga, berikan kami hari ini makan kami yang secukupnya, berkati kami, berkati usahaku, itu sudah benar dan sangat benar. Namun doa itu kita ambil dengan sungguh-sungguh, kita bawa di dalam pikiran kita bawa dalam relung perasaan kita. Maka kenapa orang-orang luar ada banyak yang berkata, wah itu orang itu sangat sakti. Kalau dia itu melakukan doa-doa sangat luar biasa. Nah, contoh dari luar sana, kenapa banyak sekali yang pernah saya dengar, saudara? Banyak yang pernah dengar, bahkan orang Kristen sekalipun, ketika mereka mengalami masalah, mereka mencari jawaban kepada Tuhan, tapi katanya lama sekali, kenapa belum terjawab. Lalu karena keputusasaan itu mereka mencari di luar. Katanya di sana itu banyak yang mendatangkan jawaban-jawaban yang bisa cepat terjawab. Nah, mereka pergi ke dukun. Ketika mereka pergi ke dukun, dimantrai oleh dukun, langsung seketika itu pun orang yang sakit bisa teratasi. Nah, sebenarnya kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena dia memiliki rumus, pola. Pola kita itu tabernakel, tapi kalau pola luar memadukan unsur api, unsur angin. Ada 4 penjuru yang ada dalam tubuh manusia, itu mereka padukan itu. Unsur api, angin, udara, dan tanah itu dipadukan. Ketika keluar kekuatan itu, maka mereka memantrai orang tersebut. Dan mereka lihat di mana letak posisi yang sakit, maka mereka tertuju kepada yang sakit itu, maka bisa sembuh. Nah, kalau kita itu berpolakan tabernakel, saudara. Nah, mereka berdoa secara keyakinan mereka, lalu dibawa ke dimensi batiniah, dimensi pikiran. Nah, kalau sudah dicerna di dalam pikirannya, dia berusaha meyakinkan diri, mencipta dalam pikirannya, mencipta apa yang didoakannya itu. Setelah mencipta, dia salurkan ke dimensi rohnya. Mantra itu adalah kunci perjanjian antara kuasa-kuasa yang diyakininya kepada kegelapan. Nah, itu dia itu kunci di situ buat satu perjanjian, maka orang yang menerima perjanjian itu pun terjadi dalam doanya. Nah, kalau kita sekarang, kita tidak memakai hal itu. Amin. Namun kalau kita perhatikan, pola tabernakel terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kita menyembah Tuhan secara jasmani, maka kita bawa di dalam pikiran kita. Ketika kita pergi kemana-mana, kita mengerjakan sesuatu, namun pikiran kita fokus kepada satu doa tersebut. Maka di dalam firman Tuhan, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Tidak terlalu banyak doa, 1-2 ucapan syukur di hadapan Tuhan, maka seluruh keberadaan kita itu diketahui oleh Tuhan. Maka setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan dapat mengetuk hatinya Tuhan dan terjawab doa-doa tersebut. Nah,
Hari ini apakah kita sudah pernah melakukan? Ketika kita sudah selesai berdoa, lalu doa itu, begitu selesai doa kita pulang, kita pergi, apa yang kita doakan tadi itu udah lepas dari pikiran kita. Betul? Sering terjadi ini? Betul, ini banyak. Nah, ini kenapa Tuhan menyuruh mengungkapkan seperti ini? Karena memang tujuannya itu untuk berhikmat dan bermarifat itu mempunyai tingkatan sampai dimensi roh. Nah, berdoa secara batiniah itu artinya kita bawa dalam pikiran, dalam perasaan, dalam intuisi kita. Dalam pikiran itu hanya doa itu, dalam perasaan itu hanya doa itu. Amin. Nah, setelah kita bawa, maka tersambung kepada doa secara roh. Roh manusia itu ikut terlibat di dalamnya. Berdoa kepada Tuhan, berdoa. Nah, ketika berdoa kepada Tuhan, nah, doa secara roh itu membuat, dalam bahasa lainnya, inkubasi atau mengerami doa itu. Mengerami, mencipta doa itu. Contoh, kita berdoa hari ini, usahaku hari ini diberkati. Nah, dalam perkataan kita berkata usahaku diberkati, pergumulanku diberkati. Nah, apa itu pergumulan? Apa usaha yang kita inginkan? Kita bawa dalam pikiran perasaan kita, kita bawa, kita manifestasikan roh. Setelah itu kita diami dalam roh kita. Kita urami, kita tutup dalam salut kemuliaan Tuhan. Maka itu pasti mendatangkan mujizat. Amin. Nah, ini mungkin agak-agak bingung, tapi jangan bingung saudara. Ini doa dalam tingkatan dimensi tersebut, yaitu itulah pola yang harus kita terapkan. Maka kalau kita terapkan hal seperti ini, itu lambat atau cepat Tuhan pasti memperhatikan doa-doa orang percaya. Nah, sekali lagi, tingkatan doa yang mendatangkan mujizat adalah berdoa secara jasmani. Kedua, berdoa secara batiniah. Apa yang kita doakan secara jasmani, secara visual, kita bersuara, kita bawa dalam pikiran kita dengan tiada putus-putusnya. Jangan ada kelonggaran, ada berhentinya, ada putusnya antara setelah kita berdoa secara jasmani, berkata-kata secara badani, lalu kita sambungkan kepada pikiran kita. Kita sambungkan itu, kita bawa dalam perasaan kita. Nah, setelah dibawa dalam perasaan kita itu, batinnya itu berdoa menyampaikan ke tingkatan rohani kita. Kalau udah masuk ke tingkatan roh manusia, maka ya, kerja roh itu adalah inkubasi, mengerami doa tersebut. Karena sudah dikandung di dalam pikiran, di dalam perasaan, maka tujuannya kita yakinkan dengan dasar iman dalam roh untuk mendatangkan sebuah mujizat dari doa itu. Amin. Nah, hal ini dapat kita pahami bukan secara jasmani saudara, tetapi secara rohani. Nah, karena apa yang berasal dari Allah sulit dimengerti oleh dunia. Nah, kalau kita melakukan doa-doa, kita harus mengerti pola, kita harus tahu rumusnya. Tubuh, jiwa, dan roh. Kita menyembah secara jasmani, roh kita juga menyembah secara rohani. Maka terjadi dalam satu kesatuan tanpa tiada putusnya, maka tidak ada kata terpisah. Tingkatan doa adalah satu dalam kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Bingung? Bingung. Nah, ini makanya ini karena yang baru. Nah, kita dulu baca 1 Korintus pasal 14 ayat 14 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Kita perhatikan baik-baik ayat ini. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh
maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Amin. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Ketika kita dibawa kepada dimensi roh, maka roh itu menghendaki kita berbahasa roh, maka roh itu yang berdoa. Nah, itu roh itu dapat menembus sampai ke alam jasmani. Buktinya apa? Ketika orang-orang menyembah Tuhan, orang-orang berdoa langsung menyampaikan bahasa roh. Maka itu bahasa roh itu dari dimensi roh sampai menembus jiwa pikiran orang tersebut, dalam hadirat Allah terucapkan secara jasmani. Maka dalam satu kesatuan itu tidak dapat terpisahkan. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Nah, ada saatnya kita menyembah secara jasmani, secara berkata-kata. Ada saatnya doa itu kita sambung kepada dimensi batinnya kita. Setelah itu ada saatnya kita tingkatkan kepada dimensi roh. Paham sampai di sini? Amin. Nah, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dengan memuji juga dengan akal budiku. Kita beri kesempatan setelah berdoa secara jasmani, berdoa secara berkata-kata, kita beri kesempatan kepada Roh Kudus untuk menggairahkan batinnya kita menerima transferan doa secara jasmani, berkata-kata, diterima oleh pikiran kita. Setelah diterima oleh pikiran kita, masuk kepada satu keyakinan iman diantar pada dimensi roh. Lah, pada saat dimensi roh itu kita urami doa tersebut. Kita urami, bukan dibayangkan saudara sebenarnya, tapi mencipta. Tuhan itu menciptakan bumi, langit, dan segala sesuatu itu bukan langsung dibuat, tapi duluan mencipta atau dibuat, terlebih dahulu mencipta. Kenapa? Kalau dimensi roh itu pertama sekali mencipta, baru refleksinya itu di alam jasmani itu dibuat. Percaya itu mencipta? Tuhan mencipta atau membuat? Nah, kalau orang melakukan doa hening, saudara, itu kenapa orang seringkali kalau dia tenang sedang berdoa secara batiniah masuk ke dimensi roh, pikiran liar kita itu muncul, banyak yang bergentayang di depan. Sebenarnya kita dibawa asal mula hidup kita. Kita dibawa pada mulanya langit dan bumi berserta segala isinya dalam berbentuk gelap gulita dan kosong. Maka roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, itu pada kejatuhan iblis, bumi itu telah hancur. Lah, itu kita dibawa ke sana, kita kembali ke asal mula manusia. Kalau doa hening itu, tetapi kita harus melewati itu. Pikiran liar itu sebenarnya di situ. Nah, ketika orang masuk ke situ, maka Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, ketika kita sampai ketemu dengan terang, maka kita sudah mencapai tingkatan doa secara roh. Jadi perlu kita pahami hal ini. Kita baca dulu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna
dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Nah, kenapa Tuhan berkata semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Ini pernah saya ungkap di sini, tapi tidak banyak yang hadir waktu itu. Dan ada juga beberapa hamba Tuhan pernah menerima ini, kebenaran ini. Kalau kita perhatikan, doa itu dalam 3 tingkatan: tubuh, jiwa, dan roh. Ketika tubuh, jiwa, dan roh berdoa kepada Tuhan, artinya kita memandang Tuhan, kita melihat Tuhan. Namun kalau dia disebut roh, jiwa, dan tubuh, artinya menggenapi Mazmur tadi. Allah menyorot bumi ini, melihat anak-anak manusia yang mencari Allah. Yang pertama disorot oleh Tuhan adalah roh manusia itu. Roh manusia itu, setelah roh manusia itu tembus sampai ke jiwa manusia, tembus sampai ke alam jasmani manusia. Nah, pertanyaannya, mukjizat itu terjadi dalam doa atau di mana, saudara? Halo, mukjizat itu terjadi di dalam doa atau di mana? Yakin di dalam doa, Bapak Ibu? Yakin? Amin. Oke. Sebenarnya ketika kita yakin dalam doa, dalam iman, maka doa itu dijawab oleh Tuhan bukan di dalam doanya, tapi di dalam kehidupan manusia. Setelah kita doa, kita temukan jawabannya dalam doa, temukan jawabannya. Tapi kenyataan itu nanti terjadi di kehidupan. Amin. Yakin? Nah, kita memang temukan mukjizat itu terjadi kalau kita berdoa. Mukjizat terjadi ketika kita telah mengikuti prosedur, pola, maka terjadinya itu bukan di dalam doa lagi, tapi Tuhan melakukannya dalam kehidupan orang percaya. Amin. Kalau hanya di dalam doa terjadi, kapan saudara menikmati jawaban doa secara kehidupan? Jadi seringkali Bapak Gembala mengungkapkan di tempat ini bahwa kita pasti ditolong, diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Bukan sekedar kata-kata, tetapi ada kerinduan untuk mendoakan kita semua. Maka bukan tingkatan pada satu kerinduan, namun setelah didoakan dalam alam jasmani pasti terjadi, saudara. Contoh, orang yang sakit, ketika orang didoakan, apakah dalam doa itu terjadi apa kepada orang yang langsung sakit itu? Artinya kita temukan jawaban petunjuk dalam doa, maka kejadiannya nanti di dalam alam jasmani. Maka Tuhan berkata tadi semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara. Karena Tuhan masuk melalui doa roh, secara roh menembus roh manusia, masuk ke jiwa, masuk ke tubuh. Maka kalau udah masuk ke jiwa dan tubuh, itu ada kaitannya alam jasmani. Kita perhatikan, kita nikmati dalam kehidupan kita. Amin. Tidak salah kita katakan doa terjadi di dalam doa. Mukjizat terjadi di dalam doa. Betul. Tapi kapan kita menikmati jawaban doa itu? Di dalam kehidupan kita. Amin. Punya banyak cara. Segala sesuatu cara yang dilakukan oleh Tuhan. Banyak sekali cara yang tidak terhitung untuk mendatangkan jawaban dari doa-doa kita. Bahkan kita tidak mengetahui dari mana. Maka Tuhan menyediakan doa itu dalam kehidupan nyata kita. Amin. Nah, ini yang kita perhatikan. Satu lagi kita baca 2 Korintus pasal 12 ayat 23 ayat 2 sampai 3. 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai 3. Begini bunyi firman Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu,
entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ini lebih tepatnya, siapakah orang tersebut? Itu Rasul Paulus, saudara. Kita coba versi firman Allah yang hidup. Coba buka versi firman Allah yang hidup. Ini lebih jelas ini. Ini saya baca aja di sini. 14 tahun yang lalu saya diangkat ke atas untuk berkunjung ke surga. Jangan bertanya apakah badan saya juga ke sana atau hanya roh saja. Sebab saya tidak tahu, Tuhan sajalah yang mengetahui jawabnya. Tetapi bagaimanapun juga saya berada di Firdaus. Nah, ini kalau di terjemahan baru itu Rasul Paulus menyamarkan dirinya, tidak menyebut dirinya langsung. Nah, kalau terjemahan baru, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga. Nah, tingkat yang ketiga itu yang mana? Kalau di dalam pola tabernakel itu di dalam roh, tubuh, jiwa, dan roh. Rasul Paulus masuk kepada tingkat yang ketiga itu ke dalam dimensi roh, dimensi tingkatan doa secara roh. Nah, ini kalau kita harus mencapai tingkatan doa secara dimensi roh, itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, dalam ketiga tingkatan ini wajib kita miliki, saudara, agar ke depan dapat kita melihat lebih besar kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Nah, contoh dalam Alkitab seperti Nabi Elia tadi diungkapkan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18, bahkan di dalam 1 Raja-Raja dan seterusnya, ketika Nabi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh didasari dengan iman di hadapan Tuhan, bahwa dalam perasaannya dan dibawa dalam doa keheningan dalam rohnya, maka apa yang didoakannya pun, hujan pun turun. Kalau itu Nabi Elia mengatakan dalam doanya, jangan turun hujan, maka pun itu terjadi, karena sudah didasari dengan iman. Nah, di dalam Yakobus tadi awalnya dari mana ya? Tidak ada hambatan, dosa telah terselesaikan dalam kehidupan kita. Kedua, Rasul Paulus, kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 dan 26. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Terus, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, ini kuasa doa, saudara. Kuasa doa yang mendatangkan mukjizat. Contohnya Rasul Paulus ketika berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sampai ke tingkat dimensi roh dan menyanyikan puji-pujian sampai kepada tingkat dimensi roh, maka ada orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Itu orang lain dapat mendengarkan apa yang mereka doakan saat itu, apa yang mereka puji-puji kepada Tuhan didengarkan oleh orang-orang yang ada dalam penjara. Tapi orang-orang dalam penjara tidak mengetahui apa yang dimasuki di dalam pikiran perasaan. Rasul Paulus dan Silas dibawa kepada dimensi roh. Itu yang mereka tidak ketahui. Yang kita ketahui hanya secara visual atau berkata-kata secara badani. Nah, ketika Rasul Paulus masuk, dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu pintu semua terlepas.
Begitupun dengan saudara dan saya hari ini. Ketika kita sungguh-sungguh niat dalam doa, ambil waktu untuk berdoa saudara, maka Tuhan pasti menjawab. Amin. Kita perhatikan, di dalam satu hari 12 jam, kalau 1/10 satu hari 24 jam, 24 jam. Kalau dihitung perpuluhan waktu dalam satu hari itu berapa saudara? Nah, itu harus dijawab dalam hati masing-masing. Pertanyaannya, apakah kita sudah memberikan persepuluhan hidup kita setiap hari di hadapan Tuhan? Apa belum? Nah, ini yang harus kita kerjakan. Setiap perpuluhan bukan hanya perpuluhan dari hasil pekerjaan kita sebenarnya, bukan hasil rezeki yang kita dapat, namun setiap 1/10 dalam satu hari itu adalah waktu untuk diberikan kepada Tuhan sebenarnya. Amin. Nah, ini saya dan saudara sangat belajar dalam hal ini, belajar terus menerus agar kita diberikan hikmat oleh Tuhan dalam menikmati hadirat-Nya. Nah, kemudian Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus, banyak sekali mujizat dalam kuasa doa Tuhan Yesus. Contohnya saja seperti di Kana. Nah, Tuhan Yesus berdoa, mendoakan air menjadi anggur. Nah, kalau kita berdoa seperti Tuhan Yesus pun bisa terjadi saudara, asal dengan yakin dan tidak ragu-ragu, tidak bimbang, kuasa doa itu pasti terjadi. Yakobus berkata tadi, doa orang yang benar bila dengan yakin maka besar kuasanya. Amin. Nah, sekarang beberapa penyebab faktor tidak terjadinya mujizat dalam doa. Yang pertama, kita baca Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Surat Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, beberapa faktornya itu yang berasal, yaitu yang pertama, kenapa kadang-kadang doa itu lama terjawab, tidak terjadi mujizat, lalu sia-sia. Itu sebenarnya kita harus mengoreksi diri saudara. Itu di dalam Yakobus pasal 5 tadi, mengaku dosa lebih awal. Nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak menjaga kehidupan saudara, tidak menjaga hati, maka merusak kehidupan. Yang pertama, akar kepahitan saudara. Itu kenapa sering terhambat doa-doa orang percaya, sekalipun dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi akar kepahitan belum terselesaikan dalam kehidupannya, maka dapat merusak hubungannya dengan Tuhan. Tapi di tempat ini saya percaya tidak ada yang mengandung akar kepahitan. Amin. Tapi kalau ada saudara, segera selesaikan. Mengampuni itu bukan hanya dalam hati. Kita mengampuni seseorang, ya Tuhan aku mengampuni orang tersebut. Tapi kalau kita bertemu orang itu, wajib sebenarnya kita berbicara, kita mohon ampun. Kalau hanya kita meminta ampun, ampuni orang tersebut ya Tuhan, dia berbuat dosa, dia menyakiti hatiku, dia mengecewakan aku, itu belum bisa langsung 100% selesai saudara. Tapi harus kita datangi orang tersebut, kita mohon ampun. Nah, kalau kita sudah mencurahkan perasaan kita, memohon ampun kepada orang yang kita tuju, maka orang tersebut juga merasa ada belas kasihan, turut juga mengampuni dan saling memaafkan.
Dan ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, maka tanpa hambatan. Kalau ada di tengah-tengah saudara, di tengah-tengah umat Tuhan yang pernah merasakan kepahitan hati, datangi orang tersebut dan minta ampun. Jangan hanya berkata saya telah mengampuninya. Besok hari ini sakit hati, kita ketemu orang itu kita anggap sudah seperti biasa. Saudara, hati ini bergejolak suatu waktu. Kalau itu belum terselesaikan, iblis itu menuduh dan menuduh dan menuduh. Ini saya dan saudara mengoreksi diri. Kalau pernah itu terjadi perasaan bahwa merasa sakit hati, pernah ditegur, misalnya ditegur oleh orang tua kita, ditegur oleh misalnya gembala kita, lalu kita merasa sakit hati, lalu membuahkan kekecewaan, lalu terjadilah akar kepahitan. Maka kalau kita tidak berusaha memohon ampun, mengampuni, melepaskan pengampunan, maka doa pasti terhambat, saudara. Kenapa di dalam sasaran jiwa? Kenapa dalam hati? Karena itu antara hubungan jasmani dengan rohani, dengan roh manusia. Ada jiwa. Nah itu di tengah-tengah itu menghambat doa sampai ke dimensi roh. Nah penyebabnya itu akar kepahitan harus diselesaikan, memohon ampun kepada siapapun. Kalau jauh tidak bisa komunikasi, maka tuntunan Tuhan mohon. Datanglah kepada penggembalaan dan mohon didoakan, diselesaikan. Bukan diam-diam, saudara. Saya sudah mengampuni, tapi setelah itu kita diam-diam. Itu gak ada artinya pengampunan. Akar kepahitan mendatangkan unsur api dalam hidup. Unsur api dapat dimasukin oleh roh kegelapan. Maka kenapa orang tersebut seringkali itu masuk roh kegelapan, diikat rohnya, diikat jiwanya oleh roh kegelapan? Karena unsur api, unsur kepahitan ada dalam jiwanya. Kalau kita tidak mau ada unsur kepahitan, maka kita persilakan hati ini taat tunduk kepada firman. Amin. Yang kedua, unsur kecewa. Yehezkiel pasal 16 ayat 63. Ini sebentar lagi selesai. Yehezkiel pasal 16 ayat 63. Begini bunyi firman Tuhan. Dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu, waktu aku mengadakan perdamaian bagimu, karena segala perbuatanmu demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Teringat-ingat yang dulu dan merasa malu. Artinya kalau belum selesai akar kepahitan, unsur kecewa, maka kita teringat bayang-bayang tersebut dituduh oleh iblis, saudara. Kalau kita tidak boleh dituduh oleh iblis, maka kita jangan sekali-kali cepat sakit hati. Kalau kita dinasehati, kalau kita diberikan masukan, jangan cepat-cepat sakit hati, saudara. Karena di dalam Mazmur berkata, bodohlah yang mengatakan sakit hatinya. Kalau sering sakit hati itu, hidup ini cepat menua. Hati yang gembira adalah obat. Tapi kalau hidup itu murung, maka cepat menua hidup ini. Unsur kekecewaan itu yang membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak. Dan jawaban doa itu tidak terjadi dalam kehidupan. Haleluya. Nah kemudian bayang-bayang masa lalu. Pernah gak kita punya masa lalu? Setiap kita itu pasti ada. Bahkan saya sendiri masa lalunya sangat berat, sangat kotor di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan merampasku dari api neraka, membawaku kepada terang.
mengajarkanku hikmat Allah dan pengetahuan Allah, mengajarkanku untuk mengampuni, mengajarkanku untuk melepaskan unsur-unsur dendam dalam batin, mengajarkanku untuk melepaskan pengampunan kepada siapapun yang pernah mengolok-olok saya, yang telah menyindir-nyindir saya, yang telah mempermalukan saya, yang telah tidak menghargai saya selama ini. Maka semua itu harus lepas dalam kehidupan kita, saudara. Maka ini nanti lega ketika kita berdoa, masuk kepada pikiran kita, sampai kepada roh, Tuhan menjawab. Inilah jawaban doamu, nikmati dalam kehidupan. Amin. Kalau itu Bapak Gembala meminta di tengah-tengah kita pengampunan, jangan sungkan, jangan malu. Saya udah tua, saya udah masih muda, saya udah remaja, malu datang di depan penggembalaan untuk memohon ampun. Saudara-saudara, Tuhan berkata, kalau kita berkata kita menyambut Tuhan, tapi kita memakai pakaian yang bolong, artinya perbuatan-perbuatan dosa, bagaimana perasaan Tuhan? Kalau kita masuk ke pesta, orang yang menikah, saudara, pasti berdandan secantik mungkin, seganteng mungkin. Pernah nggak lihat, saudara, orang yang menikah memakai jas atau baju yang bolong-bolong, yang berhiaskan itu lumpur debu tanah? Pernah nggak? Tidak. Begitupun kita menyambut Tuhan. Kalau kita menyambut Tuhan, kita berhiaskan kekudusan. Itu memang nyanyian berkata demikian, dan firman Tuhan berkata, semoga roh, jiwa dan tubuhmu dikuduskan, dipelihara. Nah, dalam hal ini, saudara, kalau kita memberi diri, melepaskan akar kepahitan, melepaskan unsur kecewa, melepaskan bayang-bayang masa lalu, maka iblis tidak berkuasa menuduh setiap kita, karena kita percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi hidup kita, hadirat Tuhan menguasai hidup kita, dan ada selalu kemuliaan. Hidup kita terpelihara, hidup kita diberkati, maka unsur kekhawatiran, unsur kecemasan, unsur ketakutan, unsur yang menakutkan hidup kita itu lepas. Masukkan kepada saudara dan saya, ketika kita mengusir setan, saudara, itu seringkali Bapak Gembala mengatakan kita bersihkan tubuh jiwa roh kita terlebih dahulu. Memang betul, sangat betul. Ketika saudara meyakini apa yang saudara katakan harus berdasarkan pola. Usir setan itu harus mengikat perkataan itu. Misalnya, aku perintahkan malaikat surga untuk mengusir setan. Mengikat kekuatan kuasa setan, mengikat. Setelah itu mengikat, mematahkan. Setelah mematahkan, menghancurkan. Itu harus diikat dulu kekuatan setan itu, lalu mematahkan unsur-unsur kaitannya dengan kehidupan kita. Setelah putus hubungan dengan manusia, yaitu merongrong hidup kita, mengintimidasi kita, kita putuskan itu semua, maka kekuatan itu dihancurkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Maka setan itu berkuasa. Amin. Nah, itu pun terjadi ketika kita berdoa mengikuti pola yang dikehendaki oleh Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran, sasaran kebenaran, kita masuk kepada hakikat Allah. Haleluya. Nah, yang pertama tadi, kita harus berdoa secara jasmani, secara batiniah, secara roh. Nah, maka kuasa mujizat ketika kita berdoa terjadi. Amin. Nah, hambatannya yang pertama, akar kepahitan ditinggalkan, rasa kecewa, bayang-bayang masa lalu, tuduhan-tuduhan dari iblis itu kita harus tinggalkan semua. Maka tidak ada yang menghambat kita. Kenapa, saudara? Sampai sekarang iblis bisa menuduh, bisa sampai ke surga. Itu kesempatan bagi iblis. Nah, kalau kita tidak mau dituduh oleh iblis, tidak diadukan kepada Yang Maha Kuasa, maka kita harus berdamai, mengaku dosa, memunculkan iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Lalu kita
disebut standar surgawi menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dalam khotbah ini saya mohon maaf kalau Bapak Ibu, Saudara ada yang tersinggung, kiranya dimaafkan. Tapi kalau tersinggung segera mohon ampun di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan ada pengampunan. Kalau malu mengampuni, maka Tuhan malu mengampuni saudara. Nah, kalau begitu kita persilakan hati kita menjadi hati yang taat, tunduk kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Nanti kita berdoa terlebih dahulu dan kita angkat pujian, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, sungguh kami bangga punyalah seperti Engkau. Pada pagi hari ini kembali kami menikmati hadirat-Mu. Kami telah menikmati kuasa firman-Mu. Berkati setiap perkataan kami lewat firman-Mu. Berkatilah kami menjadi rema dalam kehidupan kami. Apa yang telah kami terima hari ini, itu mengajarkan kami mengenal pola untuk berdoa sampai kepada dimensi roh. Nah, biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami kepada air yang tenang, kepada sumber kehidupan, kepada hakikat Allah, mengenal hakikat Allah secara pribadi. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Segala hambatan-hambatan kami ya Tuhan, itu dosa yang merongrong kehidupan kami, unsur kepahitan, kekecewaan, bayang-bayang masa lalu, sakit hati, kebencian dan lain sebagainya. Kami memohon ampun di dalam kuasa darah Yesus Kristus. Lepaskan kami ya Tuhan. Dan kami mengundang Engkau Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Maka kami siap menyanjung Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kita serukan nama Tuhan. Kita pujikan ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat Hallelujah.
Sedalam-dalamnya di hadapan Tuhan, memohon
kita hati. Seringkali kita mengalami tersinggung kepada orang lain. Datanglah kepada Yesus Kristus Sang Penebus dan Juru Selamat. Kita persilahkan Roh Kudus masuk dalam setiap kita. Kami tidak luput, ya Tuhan, dari segala dosa. Namun kekuatan kasih karunia-Mu melepaskan segala yang terikat saat ini, ya Tuhan. Kami sepakat setiap pribadi yang terikat oleh kuasa setan, yang terikat jiwa dan rohnya, kami memohon kekuatan aliran kuasa Roh Kudus beserta dengan para malaikat-Mu mengikat dan melepaskan setiap perkataan kami. Kami ikat kuasa kegelapan, kami ikat kuasa setan yang terjadi dalam pribadi setiap umat percaya, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan lewat YouTube. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami lepaskan pengepung, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pribadi yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah kepada Yesus, sebab Dialah yang menyertai saudara dan saya. Terima kasih Bapa. Aktifkan segala talenta-talenta bagi setiap umat-Mu. Bahkan kerinduan untuk datang melayani Tuhan, kerinduan untuk mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah gairah itu kembali kepada kami. Kasih mula-mula itu kembali kepada setiap pribadi kami. Sehingga kami menjunjung tinggi kuasa korban Kristus, kuasa tubuh dan darah Yesus Kristus, menjadi kekuatan bagi kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Urapilah kami. Dosa-dosa kami. Kami percaya setiap kami hari ini telah menerima rema yang baru. Kekuatan pengampunan terjadi di tengah-tengah kami. Kami mau menyambut tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Urapi setiap kami oleh kebenaran firman dan Roh Kudus-Mu, dan meteraikan kuasa tubuh dan darah-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami percaya kuasa darah dan tubuh Tuhan termeterai dalam hidup kami, maka dengan itu kami menjadi sembuh. Hidup kami menjadi baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapi pelayan-Mu yang menyampaikan perjamuan kudus. Beri kekuatan, ampuni segala cacat celah. Dengan kekuatan dari kuasa darah Yesus Kristus, mengampuni setiap kami. Kami sambut perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Urapilah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Terima kasih Roh Kudus. Di tangan saudara dan saya ada tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat tubuh Tuhan dan ikuti kata-kata saya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan yang menghapus segala dosa-dosaku, yang melepaskan aku dari keterikatan kuasa maut, kuasa setan. Hidupku terjamin oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Hidupku berkemenangan saat ini. Mulai saat ini hidupku telah menjadi baru. Kita dengarkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita percaya dan sama-sama yakin inilah tubuh Tuhan. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nikmati tubuh Tuhan dengan memandang kuasa korban Kristus, bahwa hidup kita telah dibasuh, diampuni. Demikian kita angkat cawan di atas kepala kita dan ikuti kata-kata dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru, sebagai metrai dalam kehidupan saya. Hidup saya telah dibenarkan, hidup saya telah dibebaskan dari segala belenggu-belenggu setan. Hidup saya telah dibebaskan dengan persekutuan dengan setan. Namun hidup saya telah memiliki kehidupan yang baru di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Sehingga hidupku telah menjadi baru dan nama saya telah tertanam dalam kehidupan, buku kehidupan. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita imani, kita yakini inilah tubuh dan darah Tuhan. Kita minum darahnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian kami telah melakukan perjamuan persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami telah bersatu dalam keutuhan iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Telah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami yakini, kami imani bahwa segala dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami, mulai dari dosa-dosa dari Taman Eden, kutuk-kutuk, sampai pada hari ini, dosa-dosa warisan telah dibebaskan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Telah dibebaskan dalam kehidupan kami. Segala akar kepahitan, unsur kekecewaan, kebencian, iri hati, dengki, amarah, dan lain sebagainya, bayang-bayang masa lalu, tuduhan-tuduhan iblis telah dipatahkan di dalam kekuatan kuasa persekutuan dalam tubuh dan darah Yesus Kristus. Kami telah menerima rema yang baru hari ini, yaitu kekuatan sabda firman Allah, yaitu memberikan kami pencerahan untuk mengamati, memahami, mempribadikan pola hidup dalam penyembahan, menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran, untuk mengenal hakikat Allah dalam kebenaran dan dalam mempribadikan kasih Allah, sehingga kami dapat berdoa dan Engkau menjawab dan mujizat pun terjadi. Terima kasih Bapa. Setiap pribadi ya Tuhan yang sakit telah dibebaskan, telah disembuhkan pada hari ini. Yang terbelenggu telah dibebaskan. Yang melanjutkan usaha pekerjaan, Tuhan berkati berlipat-lipat ganda. Dan yang melanjutkan studi, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan. Segala dana dan usaha yang dikerjakan, Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan setiap kami hari ini yang disebut generasi pemenang abadi, yang siap terjun dalam melaksanakan segala keputusan Tuhan pada akhir zaman, ikut mengambil
bagian dalam persekutuan dengan Tuhan. Pakailah hidup kami, maka sesuai dengan perkataan dengan Nabi Yesaya, bahwa ketika kami siap, kami mau berkata, inilah aku, utuslah aku. Kami siap diutus, dipakai oleh Tuhan pada akhir zaman, untuk dipakai dalam rumah Tuhan, dalam melakukan segala kegerakan besar akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Setiap keluarga Engkau berkati, setiap pribadi Engkau berkati. Apapun yang dikerjakan tangan hamba-hamba kekasih-Mu, buatkan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin disertai dibela oleh Tuhan dalam menciptakan suasana yang harmonis, damai dan sejahtera, toleransi antar umat beragama. Tuhan senantiasa memberkati, menjawab setiap permohonan doa-doa kami. Berkati pemerintah pusat sampai di desa-desa, di pelosok-pelosok, bahkan seluruh tenaga-tenaga keamanan dan tenaga-tenaga medis, bahkan dinas-dinas instansi terkait yang menciptakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah bangsa rakyat Indonesia. Diberkati, diberkati, diberkati. Hamba-hamba kekasih-kekasih Tuhan diberkati, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang terjadi ke depan, apapun yang akan terjadi di dunia ini, percaya dan saudara, kita dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa. Kita diberkati, kita dipelihara, kita ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami unjukkan persembahan kami di hadapan Tuhan. Terimalah di hadapan-Mu ya Tuhan. Berterimalah Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Ketika kami memberikan dengan tulus ikhlas, maka Engkau mengembalikan itu bagi kami 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda, berlipat-lipatnya sumber berkat bagi rohani kami maupun jasmani kami. Hidup kami dilayakkan, diberkati, ditolong, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih segala doa-doa saat ini. Berkati seluruh yang mengambil bagian pada hari ini. Berkati kami semua dalam kekuatan kuasa sabda firman-Mu. Penggembalaan di tempat ini Engkau pakai luar biasa. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Kuasa Allah ada di tempat ini. Roh Kudus ada di tengah-tengah saudara, ada dalam hati saudara dan saya. Bahkan kami berdoa, tempat ini tempat di mana Tuhan memuliakan namanya. Tempat ini tempat nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Bangku-bangku yang kosong terisi penuh dengan jiwa-jiwa yang baru. Kami imani, kami yakini dan percaya mukjizat Allah, kuasa Allah terjadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami terima berkat-Mu. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan mari kita terima, sambut berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat menjadi mempelai turun dalam kehidupan kita, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Berkat-berkat dari samudera raya, dari seberang lautan, mengalir dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan menjadi milik setiap pribadi umat yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Kami aminkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.